kan kadang ada beberapa masyarakat yang memang belum belum aware tentang kewajiban membayar zakat seperti itu. Nah, kalau dari Basnasnya sendiri ini, apakah memiliki program untuk kayak sosialisasi ke masyarakat untuk rutin membayar zakat gitu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tali Kata Podcast yang pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Bapak Yunus Naim. Selamat datang Bapak di Tali Kata Podcast ini. Bagaimana kabarnya nih Pak hari ini? Ya, selamat datang. Alhamdulillah baik Mbak Lulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Gimana nih Pak kesehariannya selama bulan Ramadan ini? Apakah masih semangat untuk menjalani sahur atau sudah empot-empotan nih bangun sahur? Iya nih, alhamdulillah ya. Ini selama bulan Ramadan ini alhamdulillah semangat masih tetap menyala ini Mbak. Alhamdulillah. Ya. Karena di momen Ramadan ini kan luar biasa sekali, banyak sekali keistimewaan atau kemuliaan di bulan ini. Maka kita harus tetap semangat. Betul sekali Pak. Nah, kesehariannya selama bulan Ramadan ini yang biasanya nggak dilakuin di bulan-bulan lainnya apa nih Pak? Misalnya kayak selalu mencari takjil, berbuka puasa, ngabuburit atau gimana nih Pak? Ya, jadi kalau di Basnas ya, ini kita ada program-program terkait Ramadan. Gitu. Maka kita menjalani aktivitas Ramadan ini ya sesuai dengan program-program yang sudah kita jalankan. Nah, program-program itu diantaranya ada yang memang tidak kita lakukan di bulan selain Ramadan, ya seperti memberi takjil ke masyarakat umum, ya ataupun buka puasa bersama. Nah, ini kita lakukan buka bersama ataupun kita ngasih makanan paket makanan ke mustahik ya. Diutamakan mustahik itu seperti paket berbuka itu kita lakukan. Oke, berarti di Basnas nih juga ada program khusus di bulan Ramadan. Ada program. Oh, seperti kayak bagi-bagi takjil, ya, bagi takjil, buka puasa bersama. Betul, gitu ya, Pak, betul. Ya. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih kan tema kita hari ini tuh pengelolaan zakat di Basnas nih Pak ya. Yes, ya. Kalau boleh tahu nih, bagaimana sih Pak distribusi penyaluran zakat ini kepada masyarakat yang memang membutuhkan seperti itu? Ya, jadi untuk distribusi dana zakat ataupun infak yang kita himpun dari masyarakat itu, ini kita sesuaikan dengan asnafnya itu. Ada 8 asnaf untuk penerima manfaat dari zakat. Ya, 8 golongan. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada sabilillah, ibnu sabil, ada gharim, ada rikob, ada dan seterusnya itu ya, sabilillah kan itu. Nah, 8 asnaf ini itu yang kita salurkan ke mereka dengan prioritas tentunya. Prioritas asnaf mana yang lebih kita berikan. Oh, seperti itu ya, Pak. Oke, kalau misalnya kayak gitu penyaluran zakatnya tuh seperti gimana nih Pak? Maksudnya kayak langsung diserahkan kepada yang membutuhkan atau melalui orang ketiga atau seperti apa gitu? Ya. Jadi proses penyaluran ya ada yang langsung, ya ada yang berdasarkan semacam permohonan itu. Misalkan dari dari mustahik, orang yang menerima manfaat itu. Nah, mereka mengajukan permohonan untuk kebutuhannya. Nah, kemudian kita verifikasi, kita survei. Nah, sebelum kita berikan bantuannya. Oh, gitu. Kalau boleh tahu nih Pak,
kan kadang ada beberapa masyarakat yang memang belum belum aware tentang kewajiban membayar zakat seperti itu. Nah, kalau dari Basnasnya sendiri ini, apakah memiliki program untuk kayak sosialisasi ke masyarakat untuk rutin membayar zakat gitu, Pak? Ya, ada. Jadi program sosialisasi ini kita lakukan kepada instansi, kepada masyarakat, ya melalui masjid ataupun majelis-majelis taklim. Nah, ini kita lakukan baik secara program dalam bentuk kegiatan maupun secara mandiri saat kita misalkan mengisi suatu materi. Nah, itu kita selipkan juga terkait dengan materi zakat. Nah, termasuk juga ke komunitas-komunitas yang lain. Nah, kadang kita kan silaturahim kemana, ngumpul dengan komunitas tertentu. Nah, di sini kita juga singgung terkait dengan zakat. Ya, itu kita lakukan. Jadi secara ada yang terprogram, ada yang secara insidentil seperti itu. Itu kita lakukan. Jadi kita ini berusaha berusaha menjadikan kehidupan kita itu adalah kehidupan Basnas gitu. Gitu. Tiada hari, tiada waktu tanpa bicara tentang Basnas. Itu yang kita lakukan. Yang kita kita lakukan seperti itu, Mbak. Gitu. Iya. Kalau misalnya di media sosial gitu, kadang ada juga nggak, Pak? Misalnya sosialisasi juga melalui media sosial seperti membuat poster, terus di-share di Instagram gitu, mungkin, Pak? Ada itu. Jadi sekarang itu kan sudah era digital ya. Betul. Jadi mau tidak mau ya itu harus media-media itu dimanfaatkan sebaik-baiknya karena ini sangat potensial sekali sebagai sarana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya kita punya Facebook, punya Instagram, punya website. Kantor digital kita menyebutnya itu ya. Nah, kita gunakan platform-platform tersebut untuk sosialisasi terkait Basnas. Iya, ngomong-ngomong tentang digital ya, Pak. Kalau misalnya nih masyarakat ingin membayar zakat melalui Basnas gitu, apakah Basnas sendiri memiliki pembayaran secara online seperti itu? Ada. Jadi bisa melalui kantor digital kami. Kita ada dua ya, bali.basnas.go.id, yang satunya lagi basnasaja.id. Itu adalah platform digital resmi kami sebagai kantor digital. Jadi bagi masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, infak maupun sedekahnya bisa melalui platform tersebut, atau ke rekening langsung juga bisa gitu. Baik, Pak. Oke, kalau misalnya nih kalau boleh tahu, selama Bapak melakukan sosialisasi tentang pembayaran zakat itu, tantangan yang biasa dihadapi saat sosialisasi itu apa? Apakah ada masyarakat yang kayak kurang peduli gitu terhadap pembayaran zakat ini walaupun sudah disosialisasikan? Iya. Jadi itu salah satu tantangannya ya, masyarakat ini ternyata masih belum begitu memahami tentang zakat. Ya, karena dianggapnya mungkin ya, sebagian itu menganggap zakat itu sebagai zakat tahunan hanya di bulan Ramadan. Yang dikenal dengan zakat fitrah gitu. Padahal sebetulnya ya zakat itu kan ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, zakat mal itu banyak kategorinya. Yang masuk ruang lingkup zakat mal itu banyak sekali. Ada emas, ada perak, ada perniagaan, ada zakat penghasilan, zakat jasa, itu banyak sekali itu jenis-jenisnya. Itu juga termasuk temuan harta temuan, juga itu termasuk zakat mal. Nah, sedangkan kalau zakat fitrah itu dilakukan hanya di bulan Ramadan. Ada juga masyarakat kita yang memahami zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk uang ini dianggap sebagai zakat mal. Ya, misalkan
zakat fitrah ukurannya 2,5 sampai 3 kilogram ya kan. Ya, kemudian dikonversi ke nilai rupiah. Ada kurang lebih kalau pakai harga beras standar taruhlah kemungkinan itu sekitar 17.000 kali 3 kilogram. Nah, itu kan 51.000. Nah, 51.000 yang dikeluarkan oleh seorang tersebut itu sudah dianggap sebagai zakat mal. Padahal itu bukan, itu zakat fitrah. Zakat mal bukan yang itu. Zakat mal itu yang dari unsur-unsur yang tadi saya sebutkan tadi. Ya. Berarti dari masyarakat ini kadang juga masih belum terlalu paham perbedaan zakat mal dan zakat fitrah seperti itu ya Pak. Oke, ngomong-ngomong bulan Ramadan nih Pak ya, biasanya kan kita berbuka dengan yang manis seperti itu. Nah, kebetulan di sini kita ada Talita Madu yang 100% madu murni dan juga alhamdulillah sudah terverifikasi halal. Dan ini juga bisa membantu stamina kita selama menjalankan bulan Ramadan, bisa diminum saat berbuka maupun saat sahur yang bisa menambah stamina kita selama bulan Ramadan ini. Oke, baik Pak. Kalau misalnya nih, kadang gitu ada nggak sih program yang juga mensosialisasikan terkait tentang perbedaan zakat mal dan juga zakat fitrah seperti itu? Ya, itu terintegrasi kalau soal definisi itu kan. Memang ada definisi masing-masing antara zakat mal dan zakat fitrah itu ya. Jadi kalau zakat fitrah ini kan harta yang dikeluarkan di bulan Ramadan dengan ukuran 2,5 sampai 3 kilogram beras dari makanan pokok bisa dalam bentuk makanan pokok atau bisa dalam bentuk tunai berdasarkan pendapat banyak para ulama gitu ya. Nah, kalau zakat mal ini bisa dilakukan di selain bulan Ramadan. Yang penting sudah mencapai nisab, batas minimal. Saya contohkan begini. Di antara zakat mal itu ada zakat apa? Zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan ini nisabnya berapa? Nisabnya adalah setara 85 gram emas. 85 gram emas ini kalau dirupiahkan berapa kira-kira harga emas sekarang saat ini gitu misalkan anggap gampangannya itu 1 juta. Nah, kalau dari penghasilannya tadi itu sampai 1 tahun ini mencapai 1 nisab itu itu sudah kena wajib untuk zakat dalam wajib zakat. Jadi kurang lebih kalau di dalam bulanan itu kurang lebih 6 juta sekian kurang lebihnya itu. Nah, itu biasanya sudah ada kena itu. Umpama kurang dari itu tapi dia mengeluarkan, wah ini luar biasa karena sebetulnya nisab itu kan batas minimal yang dia sudah wajib tetapi ketika dia belum mempunyai kategori kewajiban sudah berani mengeluarkan, wah ini nilainya kan sangat luar biasa dan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di Basnas itu dari yang sudah mempunyai penghasilan tetap, biasanya kita tarik bulanan seperti itu. Oh, berarti memang selalu diingatkan seperti itu ya Pak ya? Ya, itu. Oke, mungkin sebelum kita closingan nih Pak, ada nggak kata-kata buat para penonton, kesan-pesannya mungkin untuk pembayaran zakat? Ya, baik kepada para masyarakat, khususnya yang ada di Bali ini, mari tunaikan zakat, infak, dan sedekah kepada lembaga resmi yang memang diakui oleh pemerintah, kepada Basnas, utamanya satu-satunya lembaga resmi yang milik pemerintah. Terima kasih.
Oke, baik Bapak. Terima kasih juga kepada teman-teman. Jangan lupa tetap membayar zakat karena zakat merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim dan itu juga bisa membantu sesama orang-orang yang membutuhkan. Oke, sekian dari episode Tali Kata Podcast kali ini. Sampai jumpa di Tali Kata Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.